Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asatidzah, orang tua kita yang hadir di malam hari ini. Di antaranya guru kita bersama, Guru Haji Abdurrahman, Guru Haji Masrawan, dan Guru Sarmi. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan juga pembakal kita pembakal Haji Samsuni, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan banyak orang tua kami, guru-guru kami yang hadir di tempat ini, yang ribuan maaf tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim saya, cinta saya, dan juga atas kelalaian saya akan nama-nama mereka. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka semua, dan diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Saya lupa. Hadir juga para cucu-cucunya Nabi Muhammad. Sahabat saya yang selalu menemani saya di dalam perjalanan di dakwah Safari Rela Dakwah di Kalimantan, baik itu di Kalsel ataupun di Kalteng. Yang hadir bersama kami Fadilatul Habib Ad-Da'ilallah Al-Habib Uthman bin Abdurrahman Al-Kaf, wal Habib Fadilatul Habib Ad-Da'ilallah Al-Habib Hud bin Alwi Al-Habsyi, dan munsyid kami Al-Habib Alwi Al-Habib Ahmad bin Ibrahim Al-Habsyi. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Seperti mana saya bilang, keharapan kita duduk di majelis ini penuh dengan pengharapan besar. Dan harapan saya kepada Allah ketika saya duduk di dalam satu majelis, dan di dalam majelis tersebut ada cucu-cucunya baginda Nabi Muhammad, saya berharap kepada Allah, jika Allah tentukan dan Allah langkahkan kaki mereka untuk hadir di majelis ini, saya berharap datuknya mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut hadir bersama kita semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nabi Allah, labbaik ya Nabina Muhammad, Habibina Muhammad, Qulubina Muhammad, Qurratu ayunina Muhammad, syafi'una fid dunya fil barzakh wa fil yaumil qiyamah. Pemberi syafaat untukku dan kalian di dunia, di barzakh, dan di yaumil qiyamah. Habibi wa habibukum Al-Mustafa Al-Mujtaba Nabina Muhammad. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'alat Azamatuh.
yang menurunkan dan menganugerahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Limpahan puji kehadirat Allah dan menjadikan nikmat tersebut merupakan nikmat yang paling besar bagi setiap insan yang ada di permukaan bumi ini. Dengan kenikmatan tersebutlah Allah memuliakanku dan kalian dari umat-umat yang lainnya, dari para umat-umat terdahulu. Dan Allah pun memuliakan kita dengan berbagai macam kenikmatan lainnya, yang mana di malam hari ini kita duduk berzikir, mengingat, menyebut nama dari nama-nama Allah Rabbul Alamin, dan juga membaca salawat kepada kekasihku dan kekasih kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada lain harapannya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Sampean seberataan meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga, tiada lain untuk hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, penuh dengan keberkahan ini, tempat yang menjadi pandangan dari pandangan Allah Rabbul Alamin Jalla Jalla wa Ta'ala azamatuh. Tiada lain hanya ingin untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Rabbul Alamin, dan juga tiada lain ingin membuktikan sedikit cinta yang bisa kita berikan kepada Nabi Muhammad. Kau sedikit Habib, nah, tidak sebanding atas pemberian apapun yang Nabi Muhammad berikan kepada kita. Sebagian orang mengatakan enggak perlu harus hadir maulid, baca maulid. Kalau ingin sampai kepada Allah langsung bisa sampai kepada Allah. Imam Syarawi mengatakan ayyubab alladzi wusul ilallah mughlaq ila babihi Muhammad. Segala pintu yang ingin sampai kepada Allah itu semuanya ketutup kecuali pintunya Nabi Muhammad. Wa babullah huwa Muhammad. Pintunya Allah adalah Nabi Muhammad. Wa babuna, dan pintunya kita adalah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bilang ingin bisa langsung kepada Allah terus tidak melewati Nabi Muhammad, maka kelompok tersebut akan menjadi kelompok yang rugi di dunia dan di yaumul qiyamah. Karena tidaklah setiap sorga atau pintu-pintu sorga atau arsy atau tiang yang ada di dalam sorga kecuali semuanya tertulis nama Nabi Muhammad. Dan Allah gandengkan nama tersebut yang saat ini kita rayakan peringatan hari kelahirannya. Allah gandengkan nama Allah dengan namanya, dan Allah buktikan segala sesuatu yang ingin dekat kepada Allah harus berasal atau mengawali dirinya dengan Nabi Muhammad. Mau apapun itu. Bahkan Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah atas negeri yang pernah diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini, dan menjadikan tempat tersebut tempat yang mulia, tempat yang suci. Tapi tempat tersebut tidak akan mulia kalau bukan karena nabinya, kalau bukan karena kekasihnya Nabi Muhammad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Nabi Muhammad. Jadi peringatan yang kita saat ini kita rayakan, maulid yang kita rayakan di dalam majelis istiqamah ini, tiada lain hanya untuk membuktikan sedikit dari cinta kita agar kita bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad. Karena tujuan hidup siapapun dari umat Nabi Muhammad
yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tujuan mereka satu, untuk mendapatkan keridhaan Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan keridhaan Allah yang paling besar di permukaan bumi adalah Nabi Muhammad. Jika ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka lewatin Nabi Muhammad. Di antara jalan tersebut duduknya kita di majelis ini, agar kita mendapatkan kemuliaan, agar tidaklah kita wafat kecuali kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kehidupan dunia hanya sebentar, 60, 70, 80, paling banyak 100. Ini zaman sekarang nih, saat ini yang saya lihat umur 60, 50 udah mulai stroke. Ya kalau umur 60 jalannya udah 70 paling lama dia hidup di dunia, nggak lama dari situ dia akan meninggal. Kan dunia yang fana ini, ketika mereka mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar, maka mereka akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara atau untuk bisa masuk ke Allah, masuk ke dalam kemuliaan Allah, atau mendapatkan keridhaan Allah melalui Nabi Muhammad. Kadang zaman sekarang nih, orang hanya bisa, oh iya Nabi Muhammad, iya Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad, tapi nggak mau ngikutin Nabi Muhammad. Padahal kunci di dalam hadis Sahih Muslim, ketika kita nanti diusung di dalam keranda jenazah, sanak famili, istri, suamikah, anak, orang tua akan menangisin kita. Mereka akan menemani kita dari kita wafat itu hari sampai kita dimandikan, sampai kita dikafankan, sampai kita dikuburkan. Lalu sidin, mereka akan duduk sejam, 2 jam, merintih, menangis, membacakan Yasin, tahlil Quran. Selepas dari situ mereka akan meninggalkan kita. Mereka nggak bakal duduk sama kita berhari-hari, nggak ada yang bakal nemenin kita di kuburan. Tapi ingat, ini hadis. Di dalam hadis ini, ketika jenazah tersebut diletakkan di dalam atau disambut oleh keluarga yang ada di dalam liang kubur, lalu dibukakan jenazah tersebut, mukanya diletakkan dan dihadapkan ke kiblat, diletakkan bantalan tanah di kepalanya, lalu dihadapkan ke kiblat tubuh tersebut, lalu ditutuplah kuburan tersebut. Satu demi satu menggali kuburan kita, satu demi satu menggali kuburan kita, membantu, menangis, dan merasa sedih atas perpergian kita. Tapi nggak ada mereka satu pun dari mereka yang akan menemani kita di dalam kuburan. Nggak ada satu pun dari mereka. Datanglah malaikat yang akan bertanya kepada kita. Ini pertanyaan harus kita pahamin. Apa pertanyaan malaikat tersebut? Di dalam Sahih Muslim mengatakan, malaikat akan membawakan sebuah potongan gambar, dan dia akan bertanya, nanti cek perkataan saya nih, cek di dalam Google, di Google aja dah, nggak usah kitabnya kita, mungkin ada yang punya, mungkin nggak ada yang punya. Cek pertanyaan di Google, pertanyaan, apa pengetahuanmu tentang gambar ini? Nabi Muhammad. Di dalam kuburan akan ditanya pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Apa kedekatan kita kepada Nabi Muhammad, dan bagaimana cara pengetahuan kita, dan bagaimana pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Ketika di saat itu maka akan ditanyakan kepada kita, ma ilmuka bihadzal rajul. Ketika kita bertanya tentang pertanyaan, ketika kita ditanya oleh pertanyaan tersebut, maka yang bisa menjawab pertanyaan tersebut orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad di dunia. Kalau sudah di dalam kuburan nggak ada gunanya. Di dunia bagaimana Habib caranya? Banyak.
Dan perkara kita aba, ini khusus aba yang umur kita nggak tahu kapan kita meninggal. Umur mah acak-acakan. Tapi kita yang sudah merasakan hidup yang lama, ingat, kasur, bantal, rumah, kipas angin itu akan berubah menjadi satu tempat yang kecil. Yang terang akan berubah menjadi gelap. Yang luas akan berubah menjadi sempit. Yang empuk akan berubah menjadi gumpalan tanah. Lalu apa yang akan kita persiapkan? Selagi di dunia dia mengenal Nabi Muhammad dengan mengikuti Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia mencintai Nabi Muhammad, dan dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dia setiap waktu yang mana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya, maka itu akan menjadi asbab bagi dia untuk selamat di dalam kuburan. Pertanyaannya, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa pengetahuanmu tentang Nabi Muhammad? Jika orang tersebut mengenalnya dan dia beriman, amantu bih wa araftu bih huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Kalau dia bisa jawab, dia akan mengatakan, aku beriman kepadanya dan aku mengenalnya. Dia adalah Nabi Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad. Jawaban malaikat, nem arafna minal muslimin. Tidurlah kembali, kami tahu engkau orang yang muslim. Baru tenang kita. Di dalam kuburan akan menjadi saksi dan akan menjadi syafaat untuk kita ketika kita di dunia saat ini. Kalau di kuburan udah nggak ada gunanya. Untuk mencari cara bagaimana cara biar kita nih yang setiap saatnya bermaksiat kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Agar ketika kita wafat di dalam kuburan kita bisa menjawab perkataan amantu bih wa araftu bih huwa Muhammad. Tapi kalau semasa hidup atuh tak atuh, nggak memikirkan syariat Nabi Muhammad, tidak peduli dengan syariat Nabi Muhammad, tidak peduli cara untuk mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Nabi, tidak ingin tahu bagaimana untuk mendapatkan cintanya Nabi, tidak ingin tahu cara bagaimana kita mendapatkan kemuliaan tentang Nabi Muhammad. Dan kita tidak ingin mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Semasa hidup orang tersebut, wa in kana min ahli sujud, walaupun dia orang yang ahli sujud, salatnya banyak, ibadahnya banyak, wa in kana min ahli siyam, orangnya itu ibadah puasanya banyak, wa in kana min ahli sedekah, dan dia mengeluarkan harta yang begitu banyak untuk sedekah, tapi dia tidak peduli dengan Nabi Muhammad, tidak ingin dekat dengan Nabi Muhammad semasa hidupnya di dunia dengan berbagai macam cara, di antaranya memperingati Maulid Nabi, di antaranya membaca sholawat kepada Nabi, di antaranya mendengarkan senendang-senendang yang mana senendang tersebut artinya hanyalah satu, tujuannya untuk memuji Nabi Muhammad. Ataupun kehidupan kita sehari-hari, muamalah kita, bagaimana tutur kata kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara kita memuliakan para alim ulama, bagaimana kehidupan kita di dalam rumah tangga kita, bagaimana kehidupan kita ketika kita berdagang atau berusaha. Kalau semua mengikuti Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan beruntung. Maka dia akan menjawab amantu bih wa araftu bih huwa Muhammad. Baru 5 pertanyaan tentang man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Baru pertanyaan ini yang akan ditanyakan. Pertanyaan pertama yang akan ditanyakan ketika kita masuk dalam kuburan. Kalau kita bisa jawab satu pertanyaan ini, kita akan bisa menjawab pertanyaan yang lainnya. Tapi kalau satu pertanyaan ini tidak bisa menjawabnya, di dalam hadis tersebut ketika ditanya oleh malaikat, apakah engkau mengenal ini? Dia akan mengatakan di dalam hadis tersebut dia aku beriman kepadanya tapi aku tidak mengikutinya. Aku beriman kepada Nabi Muhammad, tapi aku tidak mengikutinya.
Nanti cek nih pertanyaan ini di dalam hadis Sahih Muslim. Kalau enggak di dalam Google deh, lebih gampang. Ada hadis tersebut. Pertanyaannya adalah apa? Ma'ilmuka bihadzal rajul. Pertanyaan kita kepada yang ditanyakan malaikat, pengetahuan kita dengan Nabi Muhammad. Kita nggak bakal bisa menjawab di dalam kuburan kecuali di dunia kita ngikutin syariat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, melakukan apapun tata cara bagaimana cara untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Ulama kita, guru-guru kita, mereka mencari tahu bagaimana sih caranya untuk menggembirakan Nabi Muhammad. Apa hal yang menggembirakan hati Nabi Muhammad? Al-Imam Al-Hayy Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib 400 tahun yang lalu beliau mengatakan perkara yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad di saat ini, di zaman beliau, di saat ini adalah duduk belajar menuntut ilmu syariat Nabi Muhammad. Itu yang paling dicintai oleh Nabi. Itu 400 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang, hadirin hadirat rahimakumullah? Yang kita laki-laki ngencingnya masih berdiri. Padahal kalau ngencing berdiri itu nggak bakal tuntas. Kita yang habis ini makan, tangan. Ini saya tanyain tadi di musola yang di depan lah. Pertanyaannya sama, makan tangan. Yang di luar makan tangan kanan, minum tangan yang benar. Kita ntar lihat waktu makan, ntar lihat kita berapa orang yang makan tangan kanan dan minumnya tangan kanan. Di musola depan baru selesai duduk, selesai ceramah, dibagiin makanan. Ya kalau dibagiin piring, makan, habis makan ada 4 orang yang dilihat di mata saya, 7 jatuhnya. 7 orang yang saya lihat di mata saya itu makan tangan kanan, minumnya tangan kiri. Ini perkara yang kecil. Ini baru musola depan tadi, baru saya tanyain. Ntar kita lihatin di musola ini. Mudah-mudahan nggak ada yang begitu. Amin ya rabbal. Makannya tangan kanan, minumnya juga tangan. Jangan sampai saya hitung. Ini kebiasaan perkara yang kecil, sunnah Nabi Muhammad yang kecil kita tinggalkan, tapi agung di mata Nabi Muhammad. Saya tanyakan lagi itu di musola itu, kalau sampean tahu, sampean bakal dengar. Sampean pagi-pagi atau siang atau sore, ya kalau sampean ngeteh atau ngopi, ditemenin dengan rokok, megangnya tangan, rokok megang tangan, minum kopi atau minum teh tangan. Yang tahu sampean keberatan jawabannya itu perkara yang kecil. Rokok tangan kanan, ngopinya tangan kiri. Jangan ngeremehin sunnah Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain minum tangan kiri, masih kecil, minum tangan kiri, dikelok sama Nabi sampai muntah tuh air. Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain cucunya Nabi Muhammad, masih kecil, laki itu udah tua bangka, umur udah sebentar lagi, masih aja gitu. Ini perkara yang kecil, jangankan perkara yang gede. Tahajud bangun 2:30 munajat, ya Allah ya Allah, ya lah, subuhnya aja 5:30 5:30. Alasannya udah tua lah, kemarin waktu muda kemana aja. Kalau dari awal sudah terbiasa bangun 6:30 jam 7, ya subuhnya sampai tua pun seperti itu, kecuali maghrib sama isya di musola. Ini perkara yang kecil, bukan perkara yang besar. Terus bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan araf tubih wa aman tubih? Padahal syafaat untuk kita di dunia ini dengan memperbanyak salawat. Makin banyak kita baca salawat, tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Baca salawat, dicukupin kesumpekan penat kita akan dihilangkan oleh Allah. Kesusahan kita akan dihilangin oleh Allah. Apalagi sekarang ini pandemi Covid. Yang susah makin susah.
Tapi orang Banjar alhamdulillah maulid tetap aja covid, mau covid kek, mau apa itu corona kek, tetap aja berjalan. Sering kali saya ada acara sama 2 tahun ini, saya ulang bolak-balik Banjar nggak ada covid nih, yang hadir tetap ribuan. Dibagiin masker, dibagiin nggak dipakai, dikantongin. Itu di Banjar doang. Coba kalau di Jakarta, kalau nggak dibubarin sama Satpol PP, acara nikahan di Jakarta nih, acara nikahan di Banjar doang. Tapi sekarang yang kita ingetin harus maulid udah, baca rawih udah, duduk sama guru udah, duduk dengan ulama udah, duduk dengan habaib udah. Kapan duduk dengan Nabi Muhammad? Bagaimana caranya? Cari tahu. Ini kita nggak lama. Saya mah berharap nggak lebih dari 40 tahun umur saya. Berharap sama Allah nggak lebih dari 40 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? Nggak berapa tahun sih, tinggal berapa bulan lagi. Dari dulu nih harapan saya ini dari dulu. Biar nggak banyakin dosa. Ini tiap hari dosa mulu gitu. Gonjing si A, gonjing si B, ngeliat si A, ngeliat si B. Maulid. Makanya keinginan kita untuk kenal Nabi Muhammad itu kurang di majelis-majelis kita. Padahal kita hadir maulid setiap salat, rutinan setiap saat, yang baca maulidnya, yang baca kitabnya setiap saat. Tapi pulang dari majelis tersebut seolah-olah udah. Oh Rasul begini, Rasul begitu, pelajarannya begini. Keluar, udah. Walau ada yang lengket di dalam diri kita. Kalau nggak ada yang lengket di dalam diri kita, cuma duduknya kita di dalam majelis tersebut. Percuma, sia-sia duduknya kita di majelis tersebut. Nah sekarang nih hadir maulid, masih tahun ini kita disempatin keluar dari majelis maulid, ada perkara sunnah yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Ada sunnah, ada sholawat yang harus kita tambah. Ada amal-amalan sunnah yang harus kita tambah. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu. Sedikit tapi istiqamah. Kalau kita rindu tapi nangis setiap malam karena rindu, nggak pernah mungkin. Meneteskan air mata karena rindu, nggak pernah mungkin gitu. Cuma waktu mahalal qiyam doang. Nabi Muhammad 14 abad tahun yang lalu mengatakan, aku merindukan saudaraku. Shallu ala Nabi Muhammad. 14 abad tahun yang lalu Nabi telah mengatakan rindu kepada kita. Maaf, misalnya ada guru besar lah yang masih hidup, alhamdulillah, guru Bakit. Dibilang nih sama kita, saya rindu sama orang kampung mana nih? Sungai Luang. Guru Bakit bilang, aneh rindu sama saudara-saudaraan itu warga Sungai Luang. Sampai itu bahasa, orang Sungai Luang. Guru Bakit rindu sama intin tepade. Guru Bakit. Ini Nabi 14 abad tahun yang lalu telah rindu sama kita. Kita belum pernah mengatakan rindu kepada Nabi Muhammad. 14 abad tahun yang lalu Nabi telah meneteskan air matanya, menumpahkan darahnya. Untuk apa? Untuk kita. Yang kita sih sunnah. Itu kan sunnah Habib. Saya diributin, sunnah diributin. Lalu mau yang mana? Mau yang gede? Yang gede marhaba, Al-Quran di rumah. Lihat Al-Quran di rumah. Baca nggak? Coba setiap hari 1 juz, one day 1 juz. Itu yang gede. Jangan handphone doang kita pegang. Kalau abah-abah dulu mungkin handphonenya cuman yang
yang bukan begitu tuh, klip Samsung yang dulu yang harganya 100.000 sekarang buat nelpon doang. Tapi kalau anak muda, aba-aba umur 40-an masih megang handphone, mau tidur handphone, bangun tidur handphone, mau mandi handphone, keluar bangun mandi handphone, pakai baju handphone, makan sarapan handphone terus. Qurannya kapan? Bulan Maulid. Oh ini bulan Ramadan Habib. Bulan Ramadan. Kalau di Banjar belum pernah dah, belum pernah ngerasain Banjar itu Ramadan seminggu pertama doang fullnya. Belum pernah. Yang Anda tahu Ramadan di Banjar ini masih penuh setiap sampai habis. Kalau di luar Banjar itu 1 minggu doang penuh. Softnya sampai ke belakang. Minggu ke-7 ke-8 ini udah hilang. Masuk lagi. Tinggal 5 soft atau 6 soft. Ntar 27 dari Ramadan mulai lagi penuh. Penuh lagi. Mudah-mudahan di Banjar terus penuh. Bacanya cuma seminggu doang Habib, habisnya nggak pernah baca lagi Al-Quran. Kalau handphone setiap saat. Bahkan kalau kita bisa mati ini dalam kuburan kita bisa megang handphone. Al-Quran yang gede dah itu Al-Quran gede. Karena apa? Karena nafsu kita begitu berat untuk cinta sama Al-Quran. Kalau nggak mau yang perkara yang kecil, Al-Quran tiap hari kita baca di rumah. One day one juz. 1 hari 1 juz. Buktiin kalau kita emang orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta untuk bisa mendapatkan perkataan syahid, saksi. Ketika nanti di dalam kuburan kita orang yang mengatakan aman tubih wa araf tubih. Kalau nggak mau 1 juz, setengah juz, 5 lembar, kebanyakan Habib. Ya akhir 3 lembar, masih kebanyakan Habib. 2 lembar, kebanyakan Habib. 1 lembar, gimana kalau setengah Habib? Setengah, ya akhir. Boleh. Ini ada orang lagi, jangan 1 lembar Habib. Kenapa? Gimana kalau baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Boleh daripada enggak ngaji. Ya kalau ini Al-Quran lihatin kita di rumah kita dah. Ini perkara yang kecil. Perhatiin dah. Hatta si Muhammad nih, sampai sekarang punya utang 2 juz. Sampai sekarang ini juz ketiga belum bayar. Keliling bolak-balik. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan nih keluar dari majelis Maulid kita nambahin cinta Nabi. Ani nggak mau ngebahas Nabi. Nabi udah full cintanya kita. Nggak ada yang kurang dari Nabi. Nabi sempurna. Yang kurang siapa? Kita. Kurang apa? Kurang ajar. Semuanya ada. Mau kurang ajar banyak, kurang ibadahnya banyak, kurang sholawatnya banyak, kurang sedekahnya apalagi. Tapi kalau Nabi buat umatnya full, udah nggak ada, intinya nggak bakal bisa mampu membalas apapun untuk Nabi. Cuman kita pengen berharap agar kalau kita wafat dimasukkan ke dalam surga itu bisa dekat sama Nabi Muhammad. Enggak antum, Habib Muhammad kan cucunya Nabi. Habib enggak ada urusan cucu yang dekat siapa nanti? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum manzilan yaumal qiyamah." Siapa? Cucunya? Bukan. Orang yang paling dekat denganku nanti kiamat. Siapa mereka orang yang dekat denganku nanti di yaumul qiyamah? Cucu Nabi? Bukan. Nah, habaib punya kemuliaan. Allah berikan kemuliaan untuk mereka. Tapi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Ahasinukum akhlaqa. Orang yang akhlaknya, budi pekertinya, tutur katanya, sifatnya, muamalahnya kepada seluruh umat, kepada siapapun mereka, kecil, gede, tua, perempuan, laki, punya akhlak yang baik, dia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad.
Yang kedua siapa? Orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku di dunia. Habaib, nah kemuliaan, mereka punya kemuliaan, tapi orang-orang kita lebih berhak. Yang paling banyak baca selawat itu yang paling dekat dengan Nabi. Nah kita yang termasuk yang mana? Masuk yang dekat atau masuk yang sedang-sedang? Atau masuk yang jauh? Sorga itu bertingkat-tingkat. Ya kalau ada 8 tingkatan sorga. Hitung dah tingkatan yang paling tinggi surganya Nabi Muhammad. VIP. VVIP-nya kegedean kebanyakan. Lah kita di lantai berapa? Basement. Di basement tuh, basement. Kalau kita naik gedung, itu basement ada turunan ke bawah. Turunan kemana? Parkiran tuh, tempat parkiran mobil. Nah, Nabi Muhammad yang di lantai paling tinggi. Kita mau di lantai bawah, di basement, atau mau sama Nabi Muhammad? Tinggal kita mau ngacak diri kita. Lo mau tinggal di sorga, yang penting di sorga. Nah, Al Habib Ali Al Habsyi mengatakan sorga itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Nabi Muhammad. Sorga nggak ada kenikmatannya sama sekali kalau nggak ada Nabi Muhammad. Udah jam 10 udah. Ya. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kenikmatan kita apa? Nabi Muhammad. Pengen dekat dengan siapa? Nabi Muhammad. Tujuan hidup kita siapa? Nabi Muhammad. Ibadah kita siapa? Nabi Muhammad. Kalau Allah udah hak patennya seorang hamba. Tapi untuk bisa sampai kepada Allah, jalannya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sudah dikabarkan oleh Allah, pengen dekat dengan aku lewat Nabi Muhammad. Atau kita mau diazab di dalam kuburan, terus termasuk orang-orang kata di dalam hadis Sahih Muslim ini, orang yang amantu bih, tapi aku nggak tahu siapa dia. Mau seperti itu, silakan. Kalau ada yang mau begitu, ya silakan. Berarti benar kata Rasulullah, ada orang-orang yang nggak mau diajak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Wa ma ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali semuanya, kecuali. Nah, termasuk yang mana nih kita? Masuk ke dalam surga apa termasuk yang kecuali? Siapa yang kecuali itu ya Rasulullah? Ada apa itu yang kecuali? Ada yang enggak mau masuk ke dalam surga. Sahabat bingung, ada yang nggak mau masuk dalam surga ya Allah? Ada. Siapa? Yang taat kepadaku masuk ke dalam surga, yang bermaksiat kepadaku mereka akan masuk neraka. Mereka ini yang fagat aba, yang nggak mau masuk ke dalam surga. Nah, tinggal kita pilih. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Udah cukup jam 10 malam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mulai nih malam. Di mana majelis yang kita dapetin, ambil satu amalannya. Kita dengerin, pastiin, ambil satu, kerjakan. Jangan denger aja nih telinga. Bukan main nih telinga. Dari umur 6 tahun, abak kita udah bawa 10 tahun, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 50. Dengar aja nih kuping, dengar. Oh iya. Ini kerjain enggak? Mudah-mudahan kita keluar dari majelis malam hari ini, peringatan Maulid ini, kita makin tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, makin dekat kepada Nabi Muhammad, makin semangat dalam menghidupkan syariat Nabi Muhammad, makin menjaga cintanya Nabi Muhammad, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farid ummati sayyidina Muhammad farijan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah fi kulli khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. كل نية صالحة وأن الله يرزقنا الرفق والسفقة واللطف والعافية وأن الله يبارك لنا في هذه الليلة المباركة وأن الله يشفي أمراضنا ظاهرا وباطنا ويطول عمرنا في الصحة والعافية في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا واجعل أولادنا أولاد طيبون صالحون قانتون حافظون داعيا لوجه الكريم يحفظنا على هذه النية وكل نية صالحة في كل خير ولطف وعافية. ندخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في عملهم قصدنا في قصدهم. شيخ نفسي بسدل ولدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر. فاتحة.